berpisah dalam tanda kutip gitu kan. Papa pernah ngomong apa yang kalau anak perempuan menikah itu berarti anaknya diambil satu, berarti kan kayak gitu. Hai. Halo. Sibling Talks episode ke 4. Yang aku nulisnya 3, aku lupa, sorry. Iya. Oke, jadi ini episode pertama setelah aku menikah. Nikahnya kapan? 2 bulan lalu. Memang dasar kurang rajin. Yaudah, kita mulai pertanyaan pertama. Menurut kamu, apa aja yang berubah sejak aku menikah? Yang paling kerasa ya, maksudnya terasa di rumah ya setelah mungkin nggak ada. Jangan lu nangis. Bentar kan ini teh. Maksudnya kan setelah Angki nggak ada, terus teteh kan seminggu nggak ada, kurang dari seminggu ya? 4 hari. 4 hari setelah Angki meninggal, abis nikah kan langsung pindah. Jadinya berkurang 2 orang langsung di rumah tuh dalam waktu kurang dari 7 hari gitu. Jadi kayak sepi aja, terus kayak di depan tuh nenek tuh jadi diem gitu. Meskipun suka ditemenin mama malam-malam gitu kok abis isya gitu, sampai mau tidur biasanya ditemenin. Terus apalagi ya, dari sebenarnya itu sih jadi kan yang area depan tuh kan kamarnya tuh cuma kamar tamu di rumah tuh, kamar teteh, kamar nenek kan. Sekarang kan udah nggak ada selain nenek doang di depan, kosong banget di depan tuh. Sama motor malam-malam. Terus ya itu sih, jadi merembetnya tuh yang dulu komunikasinya jadi kayak tinggal nyamperin langsung ke kamar gitu kan. Sekarang kan nggak bisa, jadi cuma by WhatsApp atau kirim-kiriman reels kayak gini. Itu pun aku jarang buka. Cuma nge-share doang. Itu sih yang paling berasa ya di aku. Jadi kalau secara sifat teteh kayaknya nggak ada deh, kecuali jadi bisa bucin. Udah sih, kalau dari mama papa mah kayaknya nggak ada yang begitu ini, nggak tahu sih ya. Kalau dari di rumah kayaknya biasa aja gitu, maksudnya nggak yang gimana ya, kayak ada gestur yang nunjukin kangen banget itu. Enggak sih. Jadi nggak kangen aku? Enggak, bukan, maksudnya tuh kayak memang sudah waktunya untuk kayak ya udah gitu, pasti berpisah dalam tanda kutip gitu kan. Papa pernah ngomong yang kalau anak perempuan menikah itu berarti anaknya diambil satu, berarti kan kayak gitu. Nggak tahu kalau anak laki-laki ya nikah apa. Oke. Terus gimana perasaan kamu tentang itu? Gimana ya? Maksudnya gini, ketika kan proses menikah itu sebetulnya kan campur aduk gitu ya. Kayak sedih ya, terharu, seneng gitu, kayak jadi satu semuanya. Cuman ketika keadaan rumah kayak gitu ya berarti emang itu konsekuensi yang harus diterima kan, karena teteh pindah. Pasti terjadi, anggap aja ini arc pendewasaan. Gila, itu kok di anime itu kayak abis MC-nya jatuh tuh, nah ini masa-masa saat bangkit lagi gitu lah. Ya nggak tahu, cuman kurang lebih kayak gitu, kayak ya namanya kayaknya ada pertemuan ada perpisahan. Maksudnya cuman kan koin mah hanya sekadar cuman beda setengah jam doang dari rumah gitu, nggak tinggal disamperin, nggak gitu jauh gitu. Ya gitu sih, udah. Okay. Terus teteh sendiri gimana? Kan di rumah rame awalnya, berenam. Kamu sedih? Ya enggak juga, maksudnya kayak ya campur aduk aja, ngerti nggak sih rasanya? Nggak sedih ya, seneng iya gitu. Ya begitulah gitu. Oh. Kalau aku malah merasa kehidupanku jadi tambah rame. Karena kan asalnya keluarga aku, ya keluarga intinya cuma 4. Oh iya, sekarang nambah suami. Terus kayak aku jadi punya orang tua baru juga, punya kakak baru juga 2, kakak ipar. Jadi kayak wow, ramai sekali hidupku gitu. Jadi
Enggak, lanjut. Oh, jadi happy sih aku sebenarnya. Cuman di sisi lain juga karena asalnya kan rumahku 1, jadi ada 3 sekarang. Wih. Jadi rumah sini, ya rumahku sama suami, rumah mama. orang tua, Oh. sama rumah mertua. Jadi kayak apa ya, menyeimbangkan 3 hal itu tuh aku masih belajar banget gitu loh. Karena kan itu maksudnya rumah sana, rumah sini butuh waktu juga kan untuk menempuhnya gitu, sekalipun lumayan deket ya 3-tiganya. Kayak gitu. Dan apa ya, dari segi jadwal dan segala macam juga kan itu perlu diatur gitu loh gitu. Dan aku ngerasa kayak ternyata butuh belajar dan butuh penyesuaian juga gitu untuk bisa menyeimbangkan ketiganya gitu loh gitu. Oh iya, terus ini bagaimana tanggapannya seorang anak sulung punya kakak kakak ipar tapi Happy gue mah. oh iya. Iya, soalnya apa ya, aku di keluarga suamiku tuh jadi paling bungsu, paling kecil di antara Oh, iya, semuanya iya. kan. Iya, aku sama Kak Adit juga kan kecilan aku, Oh. bungsuan aku gitu. Seadik-adiknya dia lebih adik gue, gitu. Betul. Iya, cuman gue mah tahu diri sih jadi adik juga. Aku juga tahu diri jadi ini juga. Oh sama ini sih, ada satu perasaan yang paling aneh banget dan sejujurnya aku nggak suka sebenarnya. Apa? Aku tuh ngerasanya, jadi setelah menikah, pulang ke rumah tuh rasanya jadi kayak tamu. Aku tuh dulu tinggal di sini, tapi kayak, karena jadi ada, pertama, kalau ke rumah tuh jadi ada perencanaannya kan. Karena kan nggak hanya mikirin jadwal aku, tapi mikirin jadwal suamiku juga gitu kalau ke rumah. Nggak tahu ya, vibes-nya beda aja gitu. Kalau ke rumah tuh kayak, gitu. Aku nggak bisa jelasin, tapi rasanya kayak tamu gitu kalau ke rumah tuh. Ya ngerti. Ya jadi harus bawa itu kan kayak Mau kakaren. bawa sajen gitu ke rumah. Gitu. Dan maksudnya kan karena Adit juga sering keluar kota ya, jadi kitanya juga nggak bisa sering-sering ke rumah gitu loh. Lebih sering aku kesini malah. Oh iya? Iyalah. Iya nggak apa-apa sih. Heeh. Apa yang paling kamu kangenin? Apa ya, suasana rumah yang berisik kayak banyak orang. Soalnya nggak ada yang bisa digangguin lagi. Oh gitu. Iya, kan Ini aku. kamu masih mengganggu ke sini? Iya, tapi kan effortnya jauh, udah harus naik motor ke sini. Kalau ke kamar kan cuk ya. Gampang gangguin ya kan, kayak buka pintu, kayak ngapain gitu, kentutin, ngacak-ngacak keluar gitu. Pagi ya? Nangis lagi gue. Aduh. Nggak, tapi aku juga kangen itu sih. Meskipun menyebalkan mungkin dulu nganggepnya. Iya sih, tapi itu gangguan yang aku rindukan. Sebel. Nah terus nggak ada tuh yang jawaban dari teteh. Kan aku gitu jawab doang. sama. Apa ya, mungkin aku kangennya ini kali. Sesi dulu kan kita sering jalan-jalan berdua ya, randomly kemana gitu. Iya. Kayak pagi-pagi gabut, olahraga yuk. Pencitraan berolahraga jarang. Iya. Tapi Banyak jajannya padahal. ya kayak misalnya tiba-tiba olahraga pagi atau tiba-tiba ke Lembang. Beli susu. Beli susu doang pulang Beli lagi. susu doang pulang. Sama ini sih motoran mungkin ya. Yang jauh ya. Terakhir kemana ya? Cianjur ya? Maksudnya. Enggak, maksudnya enggak harus Cianjur, tapi kan kita sering yang motoran kemana gitu. Oh iya. Impulsively. Sini yuk, situ yuk. Oke, lanjut. Apa yang kamu pelajari soal hubungan dari menjadi saksi proses nikah aku dari awal sampai sekarang? Satu hal yang aku pelajarin bahwa nikah itu, kalau apa ya, rencana ingin menikah, kalau emang ingin diniatkan dan niatnya benar-benar tulus, itu
sebetulnya mudah, nggak aneh-aneh kan. Oh iya? Kayak maksudnya kayak gini loh, kan ada orang yang menikah, let's say pacaran bertahun-tahun gitu kan, dengan alasan ya kan harus kenalan dulu segala macam dan ya berbagai hal lainnya lah yang nggak bisa disebutkan. Cuman kan ternyata dalam kurun waktu berapa? 3 bulan kali ya? 3 bulan? 3 bulan apa 4 bulan sih, intinya maksudnya kalau dirangkum dipadatkan gitu dari awal ketemu Kak Adit sampai nikah tuh Lama coy. 9 bulan. 9 gitu. Dari pertama kali ketemu kan Desember tahun kemarin. Yang enggak, pertama kali tuker-tukeran CV itu kapan? Awal Desember. Oh Desember ya? Awal Desember tahun kemarin. Iya maksudnya kayaknya enggak dalam kurun waktu itu emang panjang sih, cuman kan kalau dipadatkan gitu kayak sebentar gak sih jatuhnya? Iya, tapi Ya, lamarannya di dipikir-pikir. bulan April. Iya lamarannya di April, cepet sih itu. Maksudnya kan kayak Lamaran tanggal berapa ya? Lupa lagi. ya, Ingat April. coba cek di Exif. 24 Tanggal 5 April. Oh 5 April ya? Iya. Oh ya 5 April, maksudnya dari Desember ke April untuk lamaran gitu ya. Bagi sebagian besar orang itu dianggapnya cepat sekali gitu. Iya kan? Dengan apa ya? Society, di society sekarang gitu. Society, yoi. Dengan society sekarang itu cepat sih aku nilainya. Benar-benar kayak apa ya? Sat-sat gitu. Gitu sih. Apa tadi? Kalau misalnya emang diniatkan, nikah itu sebenarnya nggak susah. Nggak susah, bukan nggak susah ya. Nggak susahnya tuh aku menganggapnya apa ya, rintangan itu pasti ada tapi bisa dilewatin gitu. Dilewatin dan apa ya, dilewatinnya tuh kayak truk. Kayak mudah. Ujian ada, maksudnya ujian dari sebelum dan sampai kelak gitu nanti setelah menikah itu pasti ada. Cuman kan ketika benar-benar niatnya tulus itu apa ya, gampang aja dilewatinnya gitu. Tahu-tahu kayak udah aja gitu kan. Tahu-tahu Desember ketemu, April langsung dilamar, Agustusnya langsung nikah gitu. Cepet kan itu. Benar-benar kayak meskipun dengan segala huru-hara di belakangnya ya ada ya itu, cuman alhamdulillah kan sampai sekarang berapa? 2 bulan, 2 bulan lebih, hampir. Aku tadi mau nanya sesuatu tapi lupa. Oh, nih, jangan diketok. Tiap aku upload tentang yang ada kamunya, itu di DM aku tuh pasti rame. Demi Allah, DM aku tuh pasti rame nanya, Kak, adanya available nggak? Adanya available nggak? Setelah melihat proses aku menikah, kamu masih berpikir pacaran itu perlu atau enggak? Enggak sih. Kayak maksudnya apa ya? Approach orang-orang dalam menuju ke suatu tujuan gitu. Kayaknya banyak, cuman kan kalau aku nilai ya secara yang aku tangkap secara objektif gitu, kayak ta'aruf tuh kayak secara nggak langsung itu langsung ngefilter mana orang-orang yang udah siap untuk menikah gitu loh, ya kan? Kan kalau ya maksudnya kan gini, orang tuh tukeran CV ta'aruf itu kan harapannya apa? Saling ini kan, bisa saling berhubungan dan cocok gitu sampai bisa ke pernikahan gitu dan selanjutnya gitu ya. Cuman kan kalau pacaran tuh kayak harus PDKT dulu lah, ina-inu lah. Apalagi kalau udah let's say jalan setahun 2 tahun kayak kandas kan, ya udah gitu ya kubaha. Kalau ta'aruf kan kayak misal tukeran CV nih, kayak oke, ini cocok, oh ini kayaknya agak kurang nih dan menyangkut prinsipil misalnya, kayak itu kan bisa langsung di cut off duluan, jadi nggak saling ngasih harapan ke satu sama lain di awal, jadi kayak udah kalau nggak cocok udah langsung ini gitu, sebelum ada tumbuh rasa-rasa cinta, gitu sih. Perlu atau enggak ya, aku nilai nggak perlu sih kalau pacaran. Kayak ada jalan yang lebih satset, bukan lebih mudah ya.
Atau gini deh, Teteh merasa ta'aruf itu lebih mudah dari pacaran atau enggak? Iya. Sumpah. Iya kan? Sumpah, iya. Aku juga mikirnya gitu, cuman aku nggak bisa menjelaskan karena aku belum pernah ta'aruf gitu aja. Oh. Tapi kalau aku ya, testimoni, dulu gue pernah pacaran, astagfirullahaladzim. Jangan ditiru. Tapi menurut aku pacaran itu melelahkan tau. Pernah melelahkan. Kedua, ngabisin duit. Ketiga, ngabisin waktu. Melelahkan itu karena nggak ada juntrungannya. Pertama, pacaran itu kan Juntrungan tuh apa sih targetnya? nggak ada tujuannya gitu. Oh, iya. Pacaran tuh nggak ada tujuannya, soalnya kayak kalau ta'aruf kan jelas nih, ketemu tuh ya memang tujuannya untuk menikah. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya enggak. Udah. Gitu. Kedua, sedangkan pacaran itu belum tentu ketemu orang yang visinya Sama. seperti itu gitu loh. Dia deket bisa jadi cuma karena suka, tapi belum tentu mau menikah dalam waktu dekat gitu. Terus maksudnya orang yang berani untuk ta'aruf, biasanya dia sebelum approach pasangan, itu kan dia sudah mempersiapkan sesuatu ya sebelumnya. Karena dia tahu ketika dia sudah tukeran CV itu tuh waktu pernikahannya sudah sangat dekat gitu loh. Selama-lamanya kan paling berapa sih? Setahun gitu. Setelah tukeran CV. Ya, kan. anggaplah setahun lah ya. Iya, anggap setahun lah ya. Jadi kayak ada range yang jelas dan itu tuh lebih terukur gitu loh. Timingnya kalau jadi dan kalau nggak jadi tuh resikonya lebih kelihatan gitu. Secara duniawi ya, ini hitung-hitungan duniawi ya. Kalau misalnya kita membahas selain pahalanya itu mau udah jelas selain dosa dan pahalanya gitu. Terus apa ya? Lebih hemat sih gue merasa. Ya elah. Serius. Udah. Enggak, tapi maksudnya kalau pacaran, let's say pacaran 4 tahun misalnya. Orang rata-rata Ya, kalau S1. misalnya mau pacaran misalnya 4 tahun untuk menuju ke pernikahan ya, itu kan yang dibicarakan saat pacaran sama yang dibicarakan saat ta'aruf itu kan sebenarnya intinya itu kan ya, kayak visi misinya mau ngapain, tujuan menikahnya apa, soal keuangan, soal ya rencana punya anak, rencana pernikahannya kayak gimana, kenalan sama orang tua, karakter keluarga dan lain sebagainya. Itu kan ketika ta'aruf hal yang sama diobrolin juga nggak sih? Cuman ta'aruf itu kayak cut off the nonsense gitu loh. Iya, ngebuang yang nggak perlu. Iya, ngebuang yang nggak perlu, jadi kayak ngebahas langsung inti-intinya aja. Kan sebenarnya kita tetap dapat the essence of it nggak sih dari pacaran, tapi tanpa kita harus keluar biaya bioskop, keluar biaya sleep call. Lumayan tau sleep call. Aduh. Maksudnya kan itu costly loh. Nggak, tapi maksudnya ya kan aku sangat ketat soal keuangan ya. Jadi kayak sama sih. Bala curhat ya. ya jadi kayak wow, worth it sekali financially. Ya, lanjut. Even biaya ta'aruf aku yang pertama banget itu yang gagal, itu kan kosnya cuma martabak sebiji. Oh iya. Iya, martabak sebiji. doang. Martabak sebiji sama bensin kagak nyampe seliter paling. Iya. Karena lokasinya dekat, bener. Terus nggak jadi, terus Ya udah gitu. Ya meskipun doesn't cost me like 4 years of relationship gitu loh. iya. Lanjut. Udah nih itu aja. Berarti kalau ada yang berminat sama lu, jawabannya Kuliah dulu saya beresin. single Aduh. available ya. Iya. Oke, lanjut. Masih ada gelar yang saya harus kejar. Gelar apa? Eskom. Oh, bukan kirain ini gelar hamba Allah yang bertakwa. Waduh. Mutakin, Masya Allah. Mutakin. Lanjut. 10 tahun dari sekarang, apa yang ada di dalam bayanganmu soal kita? 10 tahun depan kira-kira kita bakal ada di mana? Lagi ngapain? 10 tahun nih. 10 tahun berarti aku udah kepala 3 dong ya? Aku ada 39 berarti, udah mau 40. Enggak sih, sebetulnya yang apa ya, yang menyedihkan dari kita bertambah tua adalah orang tua juga bertambah tua gitu. Ah, jangan gitu dong. Gua kan mau bawanya jadi happy, gimana sih? Enggak, ini reminder. Maksudnya kayak selama kita hidup di dunia ya dunia berputar untuk semua orang gitu loh. Ya kan? Iya. Reminder. 10 tahun yang akan datang ya. Waduh, nggak tahu deh. Masih ada umurnya apa enggak ya aku? Muhasabah. Iya sih. 32. Oh, ngapain ya aku? Seumuran Kak Adit berarti. Iya, 30. Jadi pengen kaya ya. Wow. Wah,
kalau kita ya udah aja, maksudnya selama masih hidup ya, amin. Tetap sebagai adik kakak gitu. Meskipun nggak tahu ya, adik kakak kalau udah tua gimana ya? 10 tahun lagi kamu masih ngentutin aku nggak? Ya, insya Allah. Kan kentut itu artinya pencernaannya sehat gitu. Ada justifikasinya itu. Iya. Apalagi ya? 10 tahun lagi apakah masih di sini? Loh kan kita mau beli rumah di Setra Oh, amin. 2 kan kita mau beli. 3. Enggak sih, aku pengennya sih ke Wonosobo ya, ke Dieng yang dingin. Jauh banget. Tapi dingin. Bandung tuh panas banget coy sekarang. Kan Asli. kita bisa beli AC sentral. Bisa ngapain? Di rumah pasang AC sentral ngapain? Bikin kebun gitu. Oh iya benar. bikin Jadi kebun, ini ya, cowok Ghibli. Iya. Berarti udah pensiun dari IT dong kalau begitu. Kan berkebun itu ini top levelnya. Iya, top levelnya anak IT adalah berkebun dan beternak. Bener. The pinnacle of career itu. udah di atas dirut ya. Iya. Apakah podcast ini ada manfaatnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dengerin aja. Bukan memberikan insight ya, maksudnya memberikan pandangan kita terhadap siblings pasca pernikahan. Pasca pernikahan dan apalagi ya? Nggak tahu aku gak. Ya udah, ya gitu aja pokoknya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Amin. Pertanyaan terakhir, kangen aku nggak? Enggak sih, kan udah ketemu. Sayang aku nggak?